Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Halai Megasari, CKB Angkatan 8 dari SD Negeri 1 Bumirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagai seorang guru yang baik, seharusnya kita memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Penerapan disiplin positif bisa dimulai dari contoh seorang guru yang mengajarkan tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran sendiri. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi diri atau motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Yang kedua, konsep motivasi perilaku manusia. Guru harus bisa memahami motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Goosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai seorang guru, harus mampu memilah motivasi perilaku seorang murid. Jika murid berperilaku berdasarkan motivasi 1 dan 2, maka motivasi tersebut datangnya dari eksternal. Nah, tugas guru harus bisa menumbuhkan motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sebaiknya seorang guru bisa menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk memperkecil motivasi eksternal dari dalam diri murid. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dalam menciptakan budaya positif, salah satu konsep yang harus kita dalami adalah bagaimana membuat keyakinan kelas yang berprinsip pada nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, serta nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat antara guru dan murid. 4. Kebutuhan dasar manusia. Supaya budaya positif dapat diterapkan dengan optimal, maka guru juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dimulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, posisi penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, posisi teman. 4, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Dari 5 posisi tersebut, guru bisa menggunakan 3 pendekatan posisi kontrol, yaitu posisi sebagai teman. Pada posisi ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Posisi yang kedua yaitu posisi sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu kesalahan. Murid juga akan nyaman saat melaksanakan konsekuensi. Posisi yang ketiga adalah posisi sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar murid dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri sendiri. Yang keenam adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam posisi kontrol guru saat berperan sebagai teman, pemantau, dan manajer bisa menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan, yang bertujuan menciptakan siswa yang mandiri, sadar, dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah: dengan penerapan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan kekuatan kodrat dan implementasi konsep menuntun. Budaya positif di sekolah akan terwujud jika seorang guru bisa menerapkan nilai dan perannya di sekolah, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif akan terwujud jika ada kerjasama atau kolaboratif antara semua warga sekolah, terutama dalam pembentukan keyakinan sekolah yang telah disepakati dan bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Perubahan yang baik yang bisa dilakukan adalah dengan visi guru penggerak, yaitu membentuk budaya positif agar diperoleh sekolah yang bisa aman, nyaman, tentram, dan selalu berpihak pada murid. Refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Saya sudah mulai memahami tentang konsep-konsep inti pada modul budaya positif, tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti ini harus bisa saya dalami dan implementasikan pada sekolah saya, dan saya tularkan kepada rekan sejawat maupun komunitas praktisi yang ada di lingkungan saya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saat saya belajar tentang motivasi perilaku berupa hukuman. Semula saya beranggapan bahwa dengan menerapkan hukuman kepada siswa, siswa akan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun hal tersebut justru membuat siswa tersakiti, tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, serta perilaku-perilaku pasif meningkat. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul budaya positif adalah saya lebih meyakini bahwa posisi kontrol yang semula sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah berubah menjadi posisi sebagai manajer pada saat menjumpai permasalahan pada siswa dengan pendekatan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering berkata kasar dan menyinggung perasaan teman. Saya memposisikan diri sebagai manajer dengan langkah-langkah segitiga restitusi, sehingga siswa mampu menemukan keyakinan diri dan dapat melaksanakan perubahan dengan penuh tanggung jawab. Perasaan saya sangat senang, bangga, dan bersyukur bisa menjadi bagian dari PGP, sehingga saya bisa belajar berbagai konsep inti tentang budaya positif yang dapat saya implementasikan di sekolah saya. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri anak sesuai dengan keyakinan diri dan kelas maupun sekolah. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah pendalaman tentang posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini tentang 5 posisi kontrol, saya sering menggunakan posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya sedih, membuat anak tersakiti dan kecewa. Sekarang saya menggunakan posisi kontrol manajer. Perasaan saya sangat lega. Anak mampu menemukan keyakinan diri sendiri. Pernah, namun hanya satu tahapan saja, yaitu tahapan validasi tindakan yang salah. Dengan membuat pertanyaan sebagai berikut. Berbuat demikian tindakan yang salah atau benar?
Menurutmu, tindakan tersebut sesuai dengan aturan sekolah atau tidak? Hal lain yang penting adalah mengadakan kolaborasi antar warga sekolah dan wali murid ketika di rumah, agar budaya positif juga terbentuk mulai dari rumah, sehingga akan tercipta siswa yang berkarakter dan berbudi luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga dapat menjadi inspirasi. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat.